Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Inggar, Ustadz tadi. Seperti yang saya pahami bahwa salah satu keutamaan bagi ahli Al-Quran adalah Allah memang mempersilahkan mereka untuk masuk dari pintu surga manapun ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ahli Quran Pak Ustadz. Apakah memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang hafal Quran 30 juz, kemudian mengamalkannya setiap hari. Apakah hanya itu atau memang mungkin bagi saya sendiri yang sangat jauh dari itu. Tapi baik. Ya, terima kasih. Bisa dipahami. Langsung saya jawab ke intinya. Ahli Quran itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Nah, ya. Kalau saya tanya angka nggak apa-apa, jawab nggak usah ragu karena pemilu sudah selesai. 1, ahli baca. Ahli baca. Baca tuh qiraah namanya. Orangnya qari. Jadi orang ini belum hafal Quran 30 juz tapi senang baca. Tiap hari dia baca karena cintanya pada Al-Quran. Ya? Tapi kalau hafal belum semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan hari-harinya kecuali bersama Quran. 2, ahli kaji. Namanya tilawah. Senang mengkaji. Dia baca sedikit tapi dia pahami isinya supaya bisa diamalkan. Ya. Dia baca surat Ad-Duha, baca ya, mungkin tidak sebanyak yang lain bacanya yang terprogram 1 juz setiap hari. Dia cuma mungkin 5 ayat. Ya. Dari 5 ayat itu dia kaji. Supaya sampai dia paham baru naik ke level selanjutnya. Ini ahli tilawah. Ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu sesi belajar. Di Al-Bukhari itu ada hadis menarik sekali. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama." Itu belajar sambil memahami untuk mengajarkan, untuk mempraktekkannya. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu komentarnya begini. Beliau kan nggak ketemu Nabi. Dari tabi'in belajar dari sahabat. Akhadnal Qur'ana an qaumin. Kami kalau belajar Quran dari kelompok sahabat itu paling banyak itu 5 sampai 10 ayat. Tidak kami teruskan kecuali kami pahami dulu isinya. Setelah paham kami amalkan, lalu kami lanjut lagi. Maka kami belajar Quran dengan bacaan dan ilmu dan amalnya sekaligus. Itu tilawah. Yang ketiga tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Menghafal. Apa maksud menghafal ini? Supaya hafalan itu mengingatkan kita dengan Allah dan memberikan petunjuk pada fungsi tubuh kita untuk beramal. Jadi bukan cuma hafal, kalau hafal gampang. Tapi tidak semua hafalan itu dipakai untuk zikir, untuk ingat Allah. Makanya di Quran, kata menghafalnya itu menggunakan zikir, bukan menggunakan hifz. Ya, misal Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi. Ya. Dan Allah jaga Quran pun untuk zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau hifdzun itu cuma hafal. Dan dijaga hafalannya. Tapi zikrun, hafalan yang dengan hafalan ayat itu menjaga diri kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Saya hafal misalnya, maaf, ayat lisan. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hafal ayat itu, maka ayat itu menyambungkan kita dengan Allah, terjaga lisan kita sesuai petunjuk Allah saja. Mau dipakai, ayatnya muncul. Jadi nanti tingkat tertingginya begini. Bukan tahu itu salah, tapi Qurannya muncul. Itu tingkat tertingginya. Tingkat tertingginya. Misal, Anda di perusahaan, ada tawaran curang untuk berbuat curang. Anda tahu curang itu haram, itu fitrah. Tapi ahli Quran beda. Ayatnya muncul. Wailul lil mutaffifin. Keluar ayatnya langsung. Nah itulah yang dimaksud dengan bagian ketiga, ahli Quran yang hafal Quran, yang Qurannya menjaga dia berperilaku baik. Tiga-tiganya ahli Quran. Tiga-tiganya. Jadi antum tinggal pilih saja, mau di mana di antara 3 itu. Maka kita bisa gabungkan ketiganya. Paling bagus gabungkan ketiganya. Baca, perbanyak bacaan, sempatkan untuk memahami apa yang dibaca walaupun 1 ayat tiap hari. Misal, 1 hari itu 1 halaman.
Ibu kalau satu lembar tuh bolak-balik begini. Kalau satu halaman satu wajah saja gini. Satu halaman. Baca satu halaman. Setelah itu pahami satu ayat saja dengan tafsirnya. Apa maksudnya ini? Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu 7 ayat. 7 ayat. Satu halaman. Setelah baca itu, pernah nggak dalam sehari saya pengen tahu artinya bismillah itu apa tafsirnya? Itu tilawah. Jelas? Setelah itu satu halaman coba dihafalkan walaupun cuma satu baris. Maka dapat ketiganya. Kita niatkan untuk mencintai Allah. Maka orang yang seperti itu masuk pada golongan yang disebut Nabi ahlullahi wa khassatuh. VVIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hari kiamat saat dia pulang kembali pada Allah? Yang paling indah itu ada satu keluarga. Ini amalan dari Quran ya. Membagi tugas. Ayahnya mungkin gak hafal. Anaknya dihususkan untuk menghafal supaya punya kebanggaan saat pulang. Maka yang terjadi apa? Ketika anak ini menjadi ahli Quran dengan hafalan, ayahnya ibunya tidak hafal. Itu yang saat masuk pertama kali diminta oleh Allah anaknya ini menggandeng bapak ibunya dan keluarga besarnya. Dan tidak cukup masuk dengan menggandeng, diperintahkan lewat hadis Nabi di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910 ya sampai 2915, itu diperintahkan Qur'annya yang minta sama Allah, Allahumma hallih, ya Allah jangan dulu masuk surga, kalau bisa mohon berikan mahkota, hiasi ia. Untuk membedakan penghafal Quran, ahli Quran dengan bukan ahli Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Ini yang menjadikan seremonial para penghafal Quran kadang pakai mahkota kan. Nah itu adalah gambaran hadis tadi. Pakaikan. Demi Allah ya Bu, Pak, saya tuh bimbing anak-anak penghafal Quran. Jangankan menggambarkan suasana kita pulang. Itu saat prosesi pakai mahkota aja. Tidak ada orang tua yang tidak menangis. Bahkan yang bukan anaknya pun menangis. Karena fitrah itu nggak bisa ditolak. Jadi begitu dipakaikan, lalu diperintahkan oleh Allah, pakaikan juga mahkota untuk kedua orang tuanya, langsung dengan tangan anaknya. Setelah itu Qurannya bilang lagi, Allahumma halli. Ya Allah, bedakan ahli Quran dengan fasilitator. Bahasa kita ya. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir itu di ayat yang ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asal wa libasuhum fiha harir. Maka dipakaikan jubah sutra. Di dunia kan haram dipakai. Ya, tapi di akhirat dipakaikan itu sebagai kehormatan yang halal dan paling indah. Pakai mahkota, pakai jubah sutra yang indah, setelah itu pakai gelang-gelang emas yang berkilauan, setelah itu diperintahkan. Pindah ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Pembuka ayat ini sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33. Di Fatir ayat 33 jannatu adni yadkhulunaha, yang Quran surah 13 ya, Ar-Ra'd ayat 23-nya sama persis jannatu adni yadkhulunaha. Cuma yang di sana amalan, yang di sini adalah hasilnya. Wa man salaha min aba wa azwajihi. Masuklah engkau lewat pintu surga ini dari mulai yang taman surga yang paling indahnya. Jangan dulu masuk gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu. Itu sudah nikah. Peluang tinggi menggandeng pasangan. Ada yang belum nikah? Tawakal ya. Gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu, wa dzurriyyatim, gandeng anak-anakmu. Kemudian belum masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan baris di setiap pintu surga. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya. Haram enggak tuh? Maaf. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya begini. Dia disuruh mengelilingi lu pintu-pintu surga, semua pintu surga. Malaikat diminta semua berjejer berdiri menyambut mereka ini. Lalu malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Makanya jadi ahli Quran mesti sabar ya. Sabar, bacanya sabar, ngajinya sabar, belajarnya sabar, menghafal sabar. Karena nanti sudah hafal, tiba-tiba pas ada ayat tertentu, sehari, 2 hari, gak masuk-masuk. Kadang setan tuh begini, hati-hati ya dengan jebakan setan. Setan tuh membiarkan dia hafal banyak dulu. Nasihat saya pada para penghafal Quran, memulai dengan tahap-tahapannya teratur. Jangan diikuti tuh godaan setan. Oh kamu kan cepat hafalannya, perbanyak aja. Nanti begitu banyak ketemu ayat yang susah.
dia tawarkan Anda untuk menghentikan semua hafalan Anda. Pelan-pelan. Fanikma uqbaddar, sekarang nggak ada capek lagi, nggak ada lelah lagi, silahkan nikmati tempat ini yang paling indah yang belum pernah dijamah. Lalu dibacakanlah Quran yang biasa baca. Sekeluarga baca Quran. Bapaknya yang biasa ngaji, walaupun cuma baca, baca yang dibaca. Yang biasa mengkaji, dibaca. Yang hafal Quran, dia baca. Begitu dibacakan, perhatikan kalimatnya. Iqra warta' fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Maka difirmankan kepadanya, baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Begitu dia baca, semakin naik, naik lagi. Naik, naik lagi. Setiap naik, indah, lebih indah dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi begitu naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Sampai begitu selesai, sampai ujungnya minal jinnati wan nas, di tempat tertinggi dia berada di surga. Itulah yang menjadikan anak-anak di Gaza, saya ketemu, kami punya teman-teman ulama-ulama di Gaza itu. Dari 2010 mereka punya program supaya semua rumah-rumah di Gaza itu semuanya ada ahli Qurannya satu. Dan sudah tercapai 96%. 4%-nya itu tinggal 20 juz, 25 juz, 15 juz. Dan candanya perhatikan, anak-anak kecil di Gaza, di Palestina, candanya kalau sudah 30 juz, dia canda pada temannya yang masih 20 juz, masih 15 juz. Nanti kalau saya sudah di tingkat tertinggi, saya dadahin kamu di bawah ya. Dan kita hanya bisa tertawa untuk itu. Tapi kita tidak menyiapkan diri. Makanya yang rugi itu kita sebetulnya. Mereka sudah siap kok. Cita-cita tertingginya syahadah. Syahid. Pulang. Yang belum aman tuh saya. Anda, kita. Yang tangannya masih bisa bergerak, lisannya masih bisa bicara dan sebagainya. Dan berpotensi salah. Maka itu yang harus disiapkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.